Pernahkah kamu mendengar tentang pembunuhan berantai paling misterius dalam sejarah dunia? Namanya menghantui jalanan London sejak akhir abad ke-19 dan hingga kini masih jadi perdebatan, teori, bahkan inspirasi film horor. Dari balik lorong gelap di kawasan Whitechapel, muncullah sosok yang dikenal sebagai Jack the Ripper. Pelaku kejahatan brutal yang tidak hanya membunuh, tapi juga meninggalkan jejak penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya dia? Dan mengapa hingga kini identitasnya masih belum terungkap? Korban dan tersangka. Jack the Ripper, julukan yang diberikan kepada pembunuh berantai ini, melakukan serangkaian pembunuhan brutal dari awal Agustus hingga pertengahan September 1888. Kelima korban yang diketahui adalah perempuan pekerja seks dan seluruh pembunuhan terjadi dalam radius 1 mil di kawasan East End termasuk Whitechapel, Spitalfields, Aldgate, dan wilayah City of London. Meski telah dilakukan banyak penyelidikan dari waktu ke waktu, identitas si pembunuh tetap menjadi misteri. Bahkan beberapa klaim yang mengaku memiliki bukti kuat tentang pelakunya pun belum pernah bisa membuktikan secara pasti siapa dalang di balik pembantaian ini. Nama Jack the Ripper sendiri berasal dari sebuah surat yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai pelaku pembunuhan Whitechapel. Surat tersebut dipublikasikan pada masa kejadian dan menjadi bagian dari narasi horor yang berkembang. Lebih menambah misteri, beberapa surat lainnya juga dikirim ke Kepolisian Metropolitan London, Scotland Yard, oleh seseorang yang mengklaim sebagai pembunuh, berisi ejekan terhadap polisi dan ramalan akan pembunuhan berikutnya. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai teori muncul soal siapa Jack the Ripper sebenarnya. Beberapa tokoh yang dituduh antara lain pelukis terkenal era Victoria, Walter Sickers, seorang imigran asal Polandia, hingga cucu dari Ratu Victoria sendiri. Sejak 1888, lebih dari 100 orang telah disebut sebagai tersangka, menambah lapisan mitos dan budaya populer seputar sosok ini. Kondisi London saat itu. Pada akhir abad ke-19, kawasan East End di London dikenal sebagai daerah miskin, penuh kekerasan dan kejahatan. Meskipun menjadi tempat awal kehidupan baru bagi banyak imigran terampil, terutama Yahudi dan Rusia, wilayah ini juga menjadi sarang kemiskinan dan kekerasan jalanan. Praktik prostitusi tidak dianggap ilegal kecuali menimbulkan gangguan publik. Ribuan rumah bordil dan penginapan murah menyediakan layanan seksual pada masa itu. Kematian atau pembunuhan terhadap perempuan pekerja seks hampir tidak pernah menjadi berita utama atau dibicarakan secara terbuka di masyarakat. Kekerasan terhadap mereka adalah hal yang biasa, bahkan kerap berujung maut. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kondisi ini adalah pembunuhan terhadap Emma Smith, seorang pekerja seks yang diserang secara brutal oleh sekelompok pria dan kemudian meninggal akibat luka dalam. Namun kasus pembunuhan yang terjadi pada Agustus 1888 berbeda dari kekerasan biasa. Pembunuhan ini sangat sadis dan menunjukkan kebencian mendalam terhadap perempuan. Jack the Ripper tidak hanya membunuh, tetapi juga mempermalukan tubuh korbannya. Tindakannya menunjukkan pola pikir yang sangat keji dan penuh kebencian terhadap jenis kelamin tertentu. Kasus yang tak pernah usai. Ketika pembunuhan mendadak berhenti pada akhir 1888, warga London menuntut jawaban yang tak kunjung datang. Bahkan lebih dari 1 abad kemudian, kasus ini telah memicu lahirnya banyak buku, film, serial televisi, hingga tur wisata sejarah. Namun penyelidikan terhambat oleh kurangnya bukti, kesaksian palsu, dan regulasi ketat dari pihak kepolisian. Selama lebih dari 130 tahun, Jack the Ripper tetap menjadi bahan pembicaraan dan kemungkinan akan terus menjadi topik menarik selama bertahun-tahun ke depan. Perkembangan terbaru. Pada tahun 2011, seorang detektif Inggris bernama Trevor Marriott yang telah lama menyelidiki kasus Jack the Ripper menjadi sorotan setelah ditolak aksesnya untuk melihat dokumen asli oleh Kepolisian Metropolitan. Dalam laporan ABC News tahun yang sama, polisi menolak karena dokumen tersebut mengandung informasi rahasia terkait informan yang bisa mengganggu kerjasama dengan informan modern.
Kemudian pada tahun 2014, seorang penulis sekaligus penyelidik amatir bernama Russell Edwards mengklaim telah berhasil mengungkap identitas Jack the Ripper berdasarkan hasil tes DNA dari selendang milik salah satu korban, Catherine Eddowes. Edwards menyatakan bahwa bukti DNA mengarah pada Aaron Kominski, seorang imigran Polandia yang memang telah lama dicurigai sebagai salah satu tersangka utama. Kasus ini kembali mencuat pada Maret 2019 saat dua ahli biokimia mempublikasikan hasil tes mereka terhadap selendang yang sama dalam Journal of Forensic Sciences dan kembali menunjuk Kominski sebagai tersangka paling mungkin. Namun klaim ini dengan cepat ditentang oleh para ahli genetika lain yang mempertanyakan metode penelitian tersebut, termasuk kemungkinan kontaminasi pada barang bukti akibat penanganan yang tidak sesuai prosedur. Jack the Ripper telah menjadi teka-teki yang menggantung dalam sejarah kriminal dunia. Meskipun waktu telah berlalu lebih dari 1 abad, rasa penasaran publik terhadap siapa dia sebenarnya tidak kunjung surut. Mungkin misteri ini memang ditakdirkan untuk tidak pernah terpecahkan. Selanjutnya, tokoh inspirasi siapa lagi ya yang ingin dibahas? Tulis di kolom komentar.